Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, akhirnya saya bisa mempersembahkan episode selanjutnya. Dan mohon maaf, seharusnya ini episode 28 ini setelah acara yang Reaktor Indonesia itu ya, Microsoft Reactor. Tetapi setelah itu saya agak gak enak badan dan entah kenapa ya, sudah mulai kayak hujan enggak, akhirnya saya bawaannya jujur aja sejak hari Rabu itu lemes gitu. Tapi alhamdulillah ini saya coba untuk terus ya agak dicicil memang. Dan inilah episode 28. Jadi seperti kita lihat dari kelanjutan episode sebelumnya di Selasa minggu lalu ya, kita sudah mengenal intro paralel dan jujur agak kacau pada saat itu karena saya menemukan sesuatu yang mungkin bisa dibilang banyak kejutan. Jadi kita udah tahu kalau ada hal yang sinkronus, kita bisa paksa dia secara umum ya, jadi asinkronus. Salah satunya memakai task.run. Dan kita await task.run itu, akhirnya itu menjadi asinkronus. Tetapi kita udah tahu ada paralel. Ada paralel for, ada paralel for each. Sejak .NET Framework 45. Nah, kita juga tahu setelah itu ada banyak perkembangan, salah satunya paralel yang for async, for is async. Tetapi permasalahannya bukan itu sebetulnya. Permasalahannya itu ketika kita mencoba menggabungkan antara paralel dan asinkronus itu bagaimana gitu. Kita coba kemarin ada yang gagal, jadi keburu keluar dan sebagainya. Apakah ini terkait dengan awaitable? Belum tentu. Tapi sekarang kita coba untuk mencoba membangun intuisi kita dulu ya. Jadi ada hal yang bisa, ada yang nggak bisa. Dan kenapa saya waktu minggu lalu menyebutkan ada hubungannya dengan tas, kita akan lihat bersama-sama setelah ini. Tentunya ini mau nggak mau akan menjadi lebih dari satu bagian atau mungkin jadi 3 bagian. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, saya sudah mulai mendapat sebagian besar pengertian dan sekaligus bagaimana cara saya untuk menjelaskan di bagian berikutnya. Ya semoga ini hanya 2 bagian sudah cukup. Karena rencana saya setelah ini, mumpung masih fresh ya, saya bahas yang .NET Aspire itu ya, di Microsoft Reactor. Saya akan coba masuk ke ASP.NET Core. Dan tentunya pasti tidak akan lepas dari asinkronus. Kalau misalnya bagian 2 sudah kelar di minggu depan. Tapi kalau ternyata masih ada yang harus dibahas, dan tentunya ya saya juga bisa jadi akan ketemu kejutan. Mungkin akan saya bagian ketiga. Jadi saya usahakan ya semoga cuaca ini tidak membuat saya lemes lagi. Jadi saya usahakan di minggu depan kita akan tetap Selasa, Jumat. Dan selain itu sebetulnya itu teman-teman udah tahu ya di video news and update itu ada yang namanya Microsoft Build 2025 dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas di situ dan ada pengumuman-pengumuman yang menurut saya luar biasa. Saya nggak sabar untuk apa ya istilahnya itu tidak hanya mengabarkan ke teman-teman tetapi juga itu akan mempengaruhi beberapa aktivitas teman-teman kalau coding di Visual Studio selanjutnya. Jadi tidak di tidak di rilis 17.13 dan sepertinya mungkin akan diterapkan di 17.14. Teman-teman kalau masih ingat ya di video sebelumnya saya tidak upgrade dulu ke 17.14 ya walaupun sudah rilis. Tetapi kalau teman-teman mau update silahkan. Secara flow pada umumnya tidak signifikan. Hanya penambahan di sisi GitHub Copilot-nya itu yang pasti akan teman-teman menikmati lebih banyak. Dan saya sebenarnya sudah coba menikmati, tetapi saya masih mencoba memisahkan antara yang sehari-hari saya pakai ini dan untuk nyoba 17.14-nya saya pakai virtual machine. Dan saya masih terus memastikan apakah bug-nya yang di
17, 13, 6 dan seterusnya termasuk 17, 13, 7 itu juga ada di 17, 14, maksudnya bukan bug ya, tapi bug fix lebih tepatnya. Oke, kita sekarang mulai seri tutorial belajar.net dengan saya Erion Kusumawardono. Dan ini judulnya saya judul pusing ya. Kalau saya lebih detail kayaknya kok saya nggak terlalu berani karena detailnya paralel asing itu sebetulnya itu sangat luas. Dan ini mengapa saya akan mengeluarkan spin-off ya. Apa istilahnya itu? Di luar bagian dari episode serial tutorial belajar.net. Tapi karena ada seri tutorial khusus untuk paralel dan async ini dan konkurensinya, dan kita memakai task akan lebih dalam. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, tidak hanya ada tambahan-tambahan parallel for each, parallel for yang async ya, tapi juga mengapa kok begitu. Dan alhamdulillah saya juga sambil belajar-belajar itu saya dapat ada satu blog bagus ya. Ada contoh bagaimana kalau kita mau bikin for async sendiri gitu misalnya. Tapi itu tidak akan kita bahas di bagian ini karena itu sudah memakan pengertian konsep yang mendalam sendiri. Nanti teman-teman harus mau belajar lebih dalam lagi ya, saya bilang harus ya, dan bagi saya itu juga semacam ini ya, cambukan buat saya untuk lebih detail lagi, tidak hanya sebenarnya terkait dengan task, tetapi juga bagaimana cara kita melihat secara holistik. Apakah perlu kayak semacam signaling, kayak misalnya, oh ini udah selesai, ini belum. Ini sudah kayak semacam, nggak cuma callback, tapi ada semacam sinyal untuk ngasih semacam, bukan notifikasi ya, lebih tepatnya kayak semacam tanda, oke, berikutnya kalau mau jalan silakan. Jadi mirip seperti kalau teman-teman ngelihat signaling di perkereta apian, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti itu ada kayak semacam semafor ya. Mungkin teman-teman tahu semafor itu kayak istilahnya yang di pramuka itu kayak orang kasih kode-kode bendera seperti itu. Tapi sebetulnya semafor itu lebih condong ke bagaimana kita memberikan suatu sinyal, oke, ini terus, ini enggak, ini oke silakan, ini jangan terus dulu, ini hold atau gimana. Oleh karena itu, kemungkinan besar kita sampai lebih dari satu bagian ya, jelas ya pastinya itu. Tetapi apakah lebih dari 3, akan lebih tepat akan saya bikin spin-off-nya yang di luar itu. Dan bisa dibilang itu kayak semacam revisit atau pengunjungan ulang atau perbaikan secara keseluruhan konsep async dan paralel ini. Sekali lagi ini tidak terpisahkan. Ya. Kenapa? Ya, kita mulai sekarang. Ini ada judulnya adalah to parallel atau not to parallel. To be or not to be. Saya ambil istilah itu ya. Mungkin agak sedikit klise tapi harus dipikir betul-betul apa kita mau pakai paralel semuanya atau tidak gitu. Apalagi dengan adanya fitur-fitur baru seperti for async dan for is async. Apakah itu semua masuk akal atau tidak? Apakah cukup dikasih parallel for, nggak perlu for async? Terus kita masukin delegate-nya sebagai async. Teman-teman sudah tahu ya kalau kita bisa memaksa async delegate langsung di definisi atau deklarasi delegate-nya. Seperti yang ada di video sebelumnya. Tetapi itu juga harus hati-hati. Nah, mungkin terlalu banyak omong ya, mari kita lihat. Dan sekarang kita lanjut dulu slide-nya. Kalau mau tahu tentang saya, ada di landing page-nya Visual Studio Indonesia. Yang namanya itu judulnya Visual Studio untuk Developer Indonesia. Ini sekarang udah lebih dari 149 ya, alhamdulillah. Saya tahu ini pasti berat untuk mengejar 500, tapi tetap semangat. Karena tujuan saya bukan cari subscribernya. Tujuan saya adalah sebisa mungkin saya akan share video-video saya. Dan kalau banyak yang subscribe, saya semakin senang. Berarti saya melihatnya, oh tujuan saya untuk share itu berhasil.
Saya juga sempat ada pertanyaan dari teman-teman, oh ini mungkin mau dimonetize Pak. Monetize itu urusan belakang. Karena sejak saya bikin seri belajar .NET dan sebelumnya .NET Weekly, saya tidak mencari kepuasan finansial. Semua orang pasti butuh uang, saya nggak akan munafik ya, saya juga. Tetapi untuk masalah saya buka channel ini dan saya apa istilahnya itu, saya memaksa diri saya sendiri dan saya belajar lagi untuk bagaimana supaya saya bisa menjelaskan banyak konsep dengan sesederhana mungkin ke teman-teman semua. Itu karena saya berawal dari keinginan dan hobi sederhana, yaitu saya suka sharing. Saya sharing apa yang saya kerjakan, apa yang saya tahu, dan sekaligus memang kombinasi kedua-duanya. Nggak cuma apa yang saya kerjakan dan saya tahu. Kalau cuma saya tahu, belum tentu sesuai dengan apa yang di pekerjaan. Tapi apa yang saya kerjakan dan saya tahu. Dengan demikian, saya tetap menjaga tidak hanya integritas saya tentunya, tetapi juga kalau memang belum ngerti, saya akan ngomong terus terang. Dan akan ada kejutan yang mungkin memang menunjukkan, bisa jadi memang menunjukkan ya, bukan cuma mungkin lagi, menunjukkan kalau saya kurang mendalam. Itu kenapa akan dari bagian-bagian lagi. Ya ini sebetulnya mirip-mirip .NET Weekly ya, di mana .NET Weekly itu lebih condong ke eksplorasinya. Tapi kalau ini lebih hati-hati, karena saya berusaha menjelaskan banyak konsep sesederhana mungkin untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan tentunya teman-teman yang berbahasa Indonesia, itu sasaran utamanya. Oke, kita mulai. Ya ini slide yang sebelumnya ya. Kita sudah bahas ini semua. Ini memang belum nyentuh yang namanya paralel, tapi kita bisa lihat di sini ada kayak semacam konteks, ada kemungkinan cross-thread dan sebagainya. Nanti kita akan coba apakah konsep ini juga kemungkinan terjadi di paralel. Pasti teman-teman sudah tahu jawabannya, tapi kita hold dulu ya teman-teman. Dan sekarang kita menuju ke Visual Studio untuk langsung mendemokan apa yang sudah saya coba dan apa yang untuk mengatasi masalah bagaimana kalau saya mau paralel sesuatu yang asinkronus. Oke, kita buka Visual Studio. Ini kita sudah buka Visual Studio dan Visual Studio saya ini 17.13.7 ya teman-teman. Belum saya upgrade ke 17.14.0 karena saya masih ngetes bug-bug mana yang sudah selesai di porting semua, terutama yang menurut saya penting ya. Dan itu sudah sempat saya singgung di news dan update ya. Jadi kita nggak akan bahas di sini. Yang pasti teman-teman nggak usah khawatir kalau apa yang di video-video sebelumnya itu bisa jalan di 17.13.7. Nggak ada masalah. Kalau hanya sekedar code-code yang seperti ini, apalagi saya fokus ke konsol dulu. Nanti bagaimana pembuktiannya di desktop itu untuk menunjukkan kalau dia blocking atau tidak akan ada di bagian kedua. Sekarang ini kita lihat masalah yang kita bahas kemarin dan kita singgung sedikit. Dan sebetulnya akan menjadi intuisi yang tentunya sangat menarik ketika kita sudah mengetahui kalau yang namanya asinkronus itu tidak blocking. Oke, kata kunci di situ ya teman-teman, asinkronus tidak blocking. Tapi bagaimana dengan parallel for? Oke, sekarang kita coba. Beberapa code ini akan saya remark ya teman-teman. Terutama yang ini, yang parallel for ini. Ya, dan ini saya rubah mainnya untuk dia bisa mengakomodasi kalau dia memanggil metode yang bisa di await atau awaitable. Jadi ini saya rubah signature-nya main ini menjadi async static task. Harus diingat bahwa sintaks ini tidak ada di .NET Framework ya teman-teman. Sintaks async static ini hanya ada di .NET Core, terutama sejak .NET 5 itu kalau nggak salah. Nanti kita akan koreksi bareng-bareng. Tapi yang pasti tidak ada di .NET Framework. Tetapi selama compile-nya itu masih disupport oleh .NET Framework, tidak ada masalah. Ya, kita lihat di sini, project ini targetnya lebih dari 3, jadi 60, 90, 48.
ada 3 TFM. Sebetulnya saya mau nambahkan 28, tapi takutnya nanti agak lemot ya compile-nya. Saya coba ini dulu. Sekaligus saya mau menunjukkan ada progresnya si parallel itu sendiri. Jadi dalam parallel dia execute atau menjalankan metode ini, Thread4 ini, di mana Thread4 ini bisa dibilang CPU intensif ya. Plus dia ada blocking untuk mensimulasikan sesuatu yang sangat-sangat tergantung oleh faktor eksternal seperti CPU blocking atau I/O atau apa. Tapi untuk gampangnya saya pakai thread sleep. Karena kita semua sudah tahu di pembahasan video-video sebelumnya, thread sleep pasti blocking. Oke. Dan ini tidak ada kaitannya dengan kembalinya task, cuma void aja. Kalau kita kembali lagi ini ya. Kita jalankan. Sebelumnya ini saya dulu. Kita parallel 4. Dari 300 ini 100 kali. Dan kita buka task manager. Seberapa responsifkah ini CPU ini? Parallel 4 dan parallel 4 each punya banyak overload. Salah satunya adalah kita bisa mengatur max degree of parallelism itu seberapa. Kalau nggak nanti dia akan pakai semuanya by default ya. Termasuk juga nanti ada yang namanya task scheduler ini. Sebentar saya gedein aja supaya fokus ke CPU. Ada yang namanya task scheduler ini. Kita bisa pakai defaultnya, kita set task scheduler.current. Tetapi kalau task scheduler itu nggak di specify, dia akan null dan defaultnya dia akan pakai current. Kita bisa bikin task scheduler tetap sendiri ya tentunya ya, atau custom, tapi itu kita bahas di bagian lain. Dan jujur saya rencananya itu akan lebih mudah buat saya untuk nantinya yang tadi saya ceritakan itu akan kita bahas secara lebih detail lagi dan lebih benar dan lebih step by step ya. Semoga di spin-off-nya atau dan itu tentunya akan melahirkan belajar rate yang lebih spesifik lagi. Misalnya mungkin aja belajar rate untuk SPR sendiri. Kita lihat aja nanti apa ada banyak permintaan atau enggak. Tapi kalau enggak ada permintaan atau yang request hanya 1 atau 2 orang, kurang dari 10 ya, saya akan melakukan spin-off untuk async parallel itu sendiri. Tapi tentunya tidak akan terlalu lama karena ada beberapa konsep sudah saya jelaskan di awal-awal sebelumnya. Masalah cross thread, masalah async itu tidak blocking dan sebagainya. Bentar, ini kok ada yang sudah tinggi sendiri. Ada proses apakah ini? Ya tentunya ada Visual Studio always on. Oke, mungkin Windows tadi ini akan saya ini ya teman-teman, karena dia nggak ngapa-ngapain kok. Oke, by name Windows tadi ini akan saya entas dulu. Momen ini punyanya SP saya, Camtasia Recorder oke lah. Oke, sudah lumayan nggak terlalu banyak proses. Dan ini kok malah lebih tinggi nih teman-teman. Oke, ini harusnya lebih yang bisa di stop gitu ya. Pasti sih Camtasia saya yang lagi kepakai ini pasti ya naik turun tapi oke lah, biarkan aja. Kita fokus ke ini lagi. Karena saya berusaha semaksimal mungkin untuk objektif ya. Oke, kita jalankan parallel 4. Harusnya ini 16 ya, 16 ini aktif. Dan kita lihat sama-sama naik dan akan turun, tetapi turunnya nggak akan turun yang seperti anteng kayak seperti semula. Turun ini menunjukkan kalau dia masih ada sisa computing power. Jadi nggak benar-benar CPU intensif. Ya saya bisa mensimulasikan itu, tetapi saya belum tahu caranya untuk benar-benar memaksa ini naik ya. Tapi nanti kita akan coba di video berikutnya. Karena bagi saya untuk ngitung random juga lumayan makan CPU sebetulnya.
Dan ini kita lihat tidak akan turun, benar-benar turun seperti di titik ini. Jadi ini cenderung lebih dari 20 atau 30% ya teman-teman. Nah ini belum selesai. Nanti kalau dia sudah selesai, nah dia sudah mulai anteng. Jadi itu adalah kasus sederhana untuk parallel for dia mengeksekusi metode yang sinkronus. Memang kalau di sini nggak terlalu kelihatan, tapi teman-teman bayangin aja, ada kemungkinan dia blocking ya teman-teman. Walaupun di sini di iterate for ini saya set blockingnya hanya 10 milisecond, tapi bisa blocking. Ada possibility untuk blocking. Mungkin akan lebih tepatnya kita akan lihat di video berikutnya. Waktu saya mensimulasikan ini ke dalam bentuk sudah ada WinForms-nya. Oke. Nah, ini sudah mulai anteng. Oh, tinggal ini Pak, masih ada nih. Selanjutnya ini ada console write line. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada contoh-contoh code yang istilahnya tuh saya walk through. Setelah itu kalau ada yang gagal, ada yang nggak gagal. Oke. Kita lanjutkan dulu. Oh ini. Dia akan jalan ini. Oke. Nggak boleh. Dia nggak boleh ke jalan ini. Nanti dulu. Itu akan ngacoin yang itu. Ini harusnya saya remark. Oke. Dan kita sudah tahu kalau ini sinkronus. Udah kemungkinan besar dia blocking. Ini saya minimize dulu teman-teman. Nah, oke, ini kita komen. Dan kita udah coba, kita paksa maksimum yang sibuk 5 ya. Dan kita schedule sama aja efeknya. Nah, sekarang yang belum sempat saya demokan secara menyeluruh ya, pakai for each. Kita mencoba parallel for each. Dia akan mencetak semua, tapi ya proses yang ada di komputer saya tentunya bukan proses yang apa istilahnya itu, bukan proses yang CPU intensif ya, tapi kita coba. Oke. Tentunya ini kembali lagi ke CPU dan pasti ada spike ya, karena saya di sini hanya set ke 5, tapi oke kita coba. Harusnya cepat sih. Nah, ini ada spek untuk 5. Harusnya yang lainnya nggak ikut-ikut ya, tapi ini lainnya ikut-ikut. Tapi itu belum tentu anggapan yang pasti salah atau pasti benar. Karena pada saat kita parallel for atau for each ini ada kayak semacam parameter yang mengatur bagaimana itu kita mempartisi. Sekali lagi, bagaimana kita mempartisi kumpulan-kumpulan unit proses itu mau dibagi per berapa. Sebetulnya tidak semudah itu ya, tapi mau dibagi per berapa itu yang nanti kita akan coba lihat di video berikutnya. Nah, kemudian yang sekarang akan saya demokan adalah kita mau nyoba si parallel for ini menjalankan sesuatu, tetapi dia eksekusi metode async. Nah, oke. Nanti kita akan lihat ya dari sisi outputnya. Ini kan ada debug write line ini di sini nih. Nah, ini saya besarin, saya hapus dulu ya. Kita akan lihat benar-benar execute semuanya atau tidak gitu. Semuanya dalam arti ini kalau memang dia di sini dijalankan 300 kali ya. Ini kan dari 1 sampai 300. Harusnya ya 300 gitu. Tapi kita akan lihat. Dan sekedar untuk membuktikan, ini parallel sudah ada di .NET Framework ya. Saya pakai 48 nih. Karena yang 45 saya sudah terlalu lama, jadi saya mesti harus install apa istilahnya itu, targeting pack sama SDK-nya gitu ya. Ya udah, ini saya pakai 48. Tapi kita lihat di sini dia masih apply ya, masih bisa jalan ya. Dan kita coba parallel for. Oke. Ini
Ini saya matiin dulu CNT ini juga saya disable dulu, ini juga saya disable dulu, dan kita akan lihat dia akan langsung berhenti. Nah, itu tidak semuanya di-execute ya teman-teman, tidak semuanya di-execute. Ini juga sebetulnya mungkin nggak bisa ini, gagal ini, atau salah atau gimana. Bukan masalah salah atau tidak salah, kita kembali ke konsep awalnya bahwa sebetulnya parallel for ini ekspektasinya adalah dia menjalankan metode yang sinkronus. Walaupun kita bisa memaksa, oke, delegate ini saya paksa asinkronus, tapi yang dia jalankan adalah sinkronus. Di situ ya kata kuncinya teman-teman, yang dia jalankan adalah sinkronus. Nah, itu kenapa metode kita yang sudah dikonversikan ke asinkronus, otomatis kalau ada await ini kita harus marking ini sebagai async, ya kan? Tapi tidak dijalankan sepenuhnya semuanya. Nanti akan kita lihat penjelasannya. Sebetulnya itu ada artikel yang menurut saya bagus banget ya teman-teman. Itu ada di mana itu ya, sebentar. Bukan di sini. Cari mungkin. Coba saya cari di sini. Pluralsight. Ini ada blognya Pluralsight ya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Saya pikir-pikir saya mau menjelaskan, tapi ternyata ada blog yang lebih bagus. Tidak cuma menjelaskan, tapi juga sekaligus dengan contohnya. Ini saya memilih mas dulu. Bahwa kita tahu kalau task run itu bisa jadikan async karena bisa await. Bisa kita kasih await. Nah, ini. Dia juga terima ya delegate atau action ya pastinya. Permasalahannya adalah ya kita tahu ada CPU bound, IO bound dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman ya kita bisa lihat detailnya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, task run bisa untuk memaksa atau menerapkan kode-kode yang atau pemanggilan logik yang sinkronus jadi asinkronus karena task run mengembalikan objek task. Tetapi sebetulnya ini tidak berhenti di sini sebetulnya teman-teman. Ya, dia ada jelasin di sini ini untuk masalah task run doang. Dan ada contohnya dia download image sekaligus ngeblur, dia pakai NuGet package-nya punyanya 6 labels image sharp. Sekarang udah versinya bukan ini ya, udah lumayan agak jauh ini. Artikelnya juga lumayan agak lama sebetulnya. Kalau kita lihat di sini 2019. Tetapi kalau kita fokus di sisi ya apa ya namanya itu ya, ini async await-nya masih tetap applicable, masih tetap masuk akal untuk di saat ini gitu. Ini saya nggak jualan ya teman-teman. Ini Coca-Cola lucu, ini ada tulisannya Shy, nggak tahu lah Shy itu apa. Kadang-kadang ada tulisannya lur, ada apa lagi itu sistur lah, macam-macam. Tapi oke, kita kembali ke video ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, dia bilang kalau mainly useful for CPU bound, not IO bound. Ya. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini adalah kalau task run itu dia bilang dia pakai thread pool, harus diingat kalau dia bikin thread baru nantinya tidak sama dengan dia mau bisa paksa jalan di core yang mana. Jadi kalau CPU yang teman-teman tuh core-nya cuma 2 terus dibuka thread banyak-banyak ya pasti thread yang lain akan kemungkinan besar menunggu ya, dia akan nunggu. Walaupun task run ini secara semantik dia
mengembalikan task yang nantinya bisa di await. Ya, akan bisa di await. Ini ada note lagi dari dia, kalau kita pakai task.run untuk IO operation, dia akan create thread baru, dan ya probably occupying CPU core ya, bisa jadi itu ya. Tidak bisa menjamin kalau itu adalah cara yang paling efisien untuk pemakaian sistem resource. Nah, itu kenapa dia bilang ya bukan IO bound ya. Karena dia create thread itu. Jadi pendekatannya lebih bagus atau better approach is to use a wait without task.run untuk IO. Ya, kita akan lihat ada banyak ya. Read async, write async punyanya stream reader, punya stream writer, itu ada. Metode itu sudah ada. Cuman kalau stream reader atau stream writer itu sebetulnya walaupun sudah ada sejak .NET 4, tetapi .NET Framework 4, tetapi kita pikirnya oke, kita akan pakainya hanya fokus di 6 ke atas ya, karena banyak sekali optimasi terutama di .NET 9 ya. Nantinya itu akan ada penyeragaman karena sudah banyak yang tanda kutip ya kasih feedback yang akan kita nikmati di .NET 10. Kita lihat di sini, ini bukan saya apa ya, ini contoh, ini kebetulan saya yang yang apa itu namanya, kontribusi ya. Kita lihat di sini, kita cari ya, autornya itu nama saya ya. Kemudian saya udah login ini. Oh, not responding. Wait, ini dulu refresh, exit aja lah. Sambil nunggu ini yang nggak tahu kapan selesainya, kita kembali lagi ke artikelnya ya teman-teman. Jadi, kalau kita memakai task.run, otomatis dia akan create thread yang bisa makan CPU. Padahal seharusnya itu antara CPU dengan IO operation itu hal yang terpisah. Walaupun dia nggak bilang secara eksplisit ya. Tapi ini adalah hal yang terpisah. Jadi, kita tinggal pakai metode yang memang si metode itu mengembalikan task secara eksplisit daripada kita pakai indirect manggil task.run. Sini saya rasa lumayan bisa dimengerti dan masuk akal, karena kalau kita lihat sendiri, kita lihat dokumentasinya si sistem I/O itu ya. Dan kita di sini cari system.io namespace. Oke, sekarang kita lihat dari stream reader. Nah, ini dia. Dan yang saya sebutkan tadi itu konstruktornya ya teman-teman. Memang ini ada encoding. Tetapi encoding di sini ini akan berubah behaviornya. Sebentar, kita lihat di sini. Nah, ini encodingnya ini tidak nullable ya teman-teman. Kalau kita lihat di .NET 10 ya. .NET 10 dan sekarang sudah harusnya preview 4 ini. Tapi kita lihat. Nah, di sini kita lihat ada ini nih. Encoding tanda tanya ini. Bentar, ini apakah sudah selesai dia? Belum. Nggak tahu ini ada apa ini. Oke, saya akan coba buka ini di Firefox ya teman-teman. Apa sudah terlalu banyak value yang dia load ya? Oke. Lihat. Nah, ini yang sudah di close ya. Di close ini di merge. Nah, ini dia. Dan ini hidupnya ada di .NET 10. Ada di .NET 10 karena saya merubah ini jadi nullable ya. To be nullable. Walaupun itu kelihatan sepele, tapi hati-hati, itu akan merubah behavior ya teman-teman. Makanya logiknya juga disesuaikan. Kalau kita lihat di sini, file change-nya juga nggak cuma signature-nya sebetulnya, tapi juga ada pengecekan apakah yang true if null-nya itu harus dihapus atau tidak.
Ini pengecekan kalau true if null-nya itu dari sisi parameter yang kita passing di metodenya ini null atau tidak gitu. Tetap akan ada pengecekan dan ada tambahan unit test, teman-teman. Ya, ini sudah hidup di atau sudah rilis di .NET 10. Dan ini kalau nggak salah sudah ada di .NET 10 preview 3. Teman-teman kalau download yang SDK-nya .NET 10 preview 3 ini changes saya sudah ada. Jadi nggak usah khawatir. Oke, kita kembali lagi ke sini ke nggak ngehang selama-lamanya. Nah, ini kita lihat task.run ini otomatis tidak bisa kita pakai untuk I/O. Yang kita harus ikuti lagi, tidak semua ya, tidak semua proses sinkronus kita paksa jadi task.run. Ini secara implisit membuktikan itu. Kalau memang ada padanan async-nya seperti yang kita lihat di sini. Nah, nih, ntar kita lihat metodenya ini. Kalau konstruktornya nggak ada sinkronusnya. Kita lihat metodenya ini ada read async sama ini ada readline async. Jadi yang manggil-manggil metode-metode ini ya nggak usah lagi kita jalankan dalam skopnya si task.run itu. Melainkan kita tinggal manggil aja await misalnya streamreader.readAsync. Ya, streamreadernya nanti diganti objek yang sudah kita buat di awal ya, teman-teman. Yang harus kita perhatikan, streamreader ini dia implement mana itu tadi? Streamreader ini dia dari sisi kelasnya ya. Dia implement iDisposable sebetulnya. Dia implement iDisposable. Ya, kita lihat di sini dia diturunkan dari text reader. Text reader itu kita lihat di sini. Nah, ini dia. Implement iDisposable. Jadi ini sangat penting ya, karena text reader itu walaupun memang dia abstract class, tapi karena dia implement iDisposable berarti turunannya semua text reader termasuk si stream reader itu harus memperhatikan suatu kondisi. Kalau kita pakai ini tuh jangan sembarangan. Setelah pakai harus segera di-dispose. Mungkin ya teman-teman alangkah bagusnya atau alangkah baiknya kalau pakai stream reader ini dalam itu ya skopnya using ya teman-teman. Jadi using stream reader file open text. Nah, ini dia manggil async. Makanya dia metodenya juga ada ini signature-nya async. Dia await. Ini ada contoh. Ini jangan dipanggil dari skopnya task.run ya. Karena ini I/O. Dengan begini secara optimasi dan secara konteks dan secara intent itu sudah terpisah antara CPU bound dengan I/O bound. Dan mungkin ada yang lain-lain ya. Misalnya kita bicara tentang efek yang lain-lain. Contohnya misalnya kayak seperti kasusnya thread sleep. Thread sleep itu belum tentu dia kalkulasinya penuh, gitu. Tapi dia kenyataannya dia blocking gitu. Sebetulnya dia blocking for good reason. Misalnya apa? Kalau kita bikin API yang manggil API lain yang di luar atau eksternal, misalnya kita punya API yang ujung-ujungnya di logic di dalam API-nya dia manggil API lain yang untuk misalnya ingin mengetahui data-data demografis, di mana data-data demografis itu sifatnya public. Tentunya alangkah baiknya setiap kali kita panggil API itu kita harus ngecek pemanggilan itu apakah terlalu rapat manggilnya, kayak misalnya nggak ada jedanya ini. Nggak ada jedanya waktu manggil itu misalnya. Waktu manggil itu ternyata nggak ada semacam penjagaan. Berarti kalau kita manggil itu seenaknya langsung, nanti kasihan yang punya dia public API-nya ya teman-teman. Karena nanti dia nggak ada waktu untuk melayani request yang lain. Nah, itu adalah contoh kita perlu tambahkan yang namanya thread sleep. Ya, kita perlu tambahkan thread sleep. Atau misalnya contoh lain adalah waktu kita buka file, kita juga perlu tambahkan thread sleep karena apa? Ada kemungkinan file yang kita buka atau kita baca ya. Kalau baca itu biasanya tuh langsung dibuka sama dia ini. Open text ini dia secara quote unquote ya, dia akan siapkan objeknya file yang kita buka ini untuk dibaca by default. Kan ini dia menghasilkan kembaliannya dia semacam stream reader ya. Nah, waktu dia baca pasti butuh waktu.
Tetapi pada saat dia sampai di sini, ini sudah selesai baca gitu. Selesai baca itu pun relatif. Untuk kasusnya stream reader, pada waktu dia baca semua, dia butuh waktu. Kalau hanya sekedar buka, dia nggak terlalu pusing karena untuk masalah buka ini dia sudah memastikan waktu dia buka file itu handle-nya atau penguncian file yang dibuka itu sudah selesai. Untuk saat ini kalau saya lihat implementasi dari file open ini belum tentu dia langsung baca semua, karena itu akan lebih bagus lagi. Nah, tapi kalau kasusnya kayak tadi yang saya bilang tuh dia manggil API, dia pasti setelah request dia nunggu itu udah pasti dalam kondisi si stream dari responnya itu sudah nggak cuma sudah dibuka ya, tapi ya tinggal baca gitu kan. Nah, karena dia waktu sekali kirim itu dalam bentuk byte array, berarti sudah dalam kondisi sudah dialokasikan. Nah, udah dialokasikan tuh alangkah baiknya setelah itu harus segera di-dispose. Karena semua tipe-tipe data ya seperti ini kan, kalau reader ini kan dia kembalinya kan byte array. Semua tipe data yang bentuknya array atau collection itu by default dia adalah class atau reference type. Jadi tidak ada pada umumnya collection yang tipenya bukan class, kecuali read only span sama span. Ada juga memori, read only memory seperti itu. Itu kondisi yang sebetulnya kalau dibilang itu koleksi benar-benar collection juga nggak bisa kita pandang murni collection seperti pada umumnya. Itu kasus khusus karena dia fokusnya untuk bagaimana saya menyediakan suatu layanan yang kalau kita baca itu dia contiguous, alias dia apa itu istilahnya tuh, memorinya tuh selalu rapat ya, jadi nggak macam-macam seperti kalau kita alokasi ke heap. Kita lihat sendiri read only span itu adalah struct, apalagi ref struct, di mana kita bisa memaksa semua pemakaian read only span sama span hanya bisa diletakkan di dalam struct, tidak bisa dijadikan propertinya kelas gitu. Dan kita udah demokan di video-video sebelumnya. Oke, jadi semoga untuk masalah itu semakin jelas dan kita bisa lihat kenapa kok tidak hanya itu I/O tetapi juga makanya harus hati-hati, dan marking atau penandaan itu disposable itu menurut saya itu best practice ya, karena ada kemungkinan objek yang stream reader ini akan memori besar, termasuk objek stream writer akan makan memori besar. Karena orang buka file tuh kita nggak tahu dari awal ini filenya besar atau kecil, kecuali kalau kita lihat kayak dir gitu misalnya. Tapi kalau setiap kali kita buka file itu pasti kita tahu ukurannya ya, itu kan kondisi terbagus. Nah, kalau kita request ke API yang lain, itu kita nggak tahu size-nya dari awal ya teman-teman. Tidak ada API yang bisa memberitahu kalau kita request kita dapatnya datanya kecil atau besar. Jadi kita kembali lagi apa istilahnya itu, secara mendalam dan menyeluruh analisanya ya, mau nggak mau untuk kondisi-kondisi kayak gitu yang kita nggak punya kendali sama sekali ya harus pakai yang namanya asinkronus. Harus memastikan kalau setelah itu segera di-dispose supaya memori itu akan bisa dipakai oleh logic lain atau metode lainnya atau instance aplikasi lainnya, atau misalnya masih bisa melayani untuk request yang lain gitu. Oke. Semoga paling tidak sampai sini itu sudah bisa memberikan penjelasan ke teman-teman. Dan ini penting. Karena sebelumnya saya tinggal, ya tas darurat itu bisa untuk konversi itu. Untuk masalah itu kenapa nggak saya jelaskan di awal? Karena sesuai dengan yang saya jelaskan, tas darurat untuk metode-metode yang sinkronus, bukan untuk menjalankan metode-metode yang asinkronus. Kalau asinkronus seperti read async atau read line async kayak gini ya pakai wait aja langsung, nggak usah nunggu pengembalian tas dari tas run gitu kan. Jadi masih masuk akal untuk kita lihat contoh lebih lanjutnya seperti ini. Kita sudah menjelaskan itu dan kita lihat tas run itu gimana. Ini kita kembali lagi ke Visual Studio ya. Oke, jadi ini sudah kita lihat nggak jalan karena for ini dia mengharapkan sinkronus bukan asinkronus. Tentunya mungkin akan lebih mudah kalau kita punya yang namanya semacam analyzer ya. Kalau kamu masukin for, delegate-nya
harus yang bukan asinkronus. Nah, itu dia gitu. Mungkin akan saya coba bikin sendiri ya. Atau itu sebisa apa saya mencoba merefresh ingatan saya tentang Roslyn. Oke, kita komen dulu code yang ini. Dan kita coba sesuatu yang sudah ada sebetulnya sejak zamannya ini ya, sejak zamannya Framework. Kita nggak usah lihat yang atas dulu ya. Atau kita bisa create suatu list dari 300 task. Daripada pakai for, kita bikin for yang sederhana, tapi tas-tas itu kita tampung. Kemudian kita panggil task.when all daripada pakai for async. Karena ini sudah bisa kita pakai sejak .NET 45. Sedangkan for async belum bisa. Oke, kita lihat ya. Misalnya saya mau nyoba ini. Ini saya kasih marking ya, itu namanya directive .NET 90 atau lebih. Sebetulnya for async ini sudah ada sejak .NET berapa 6 ya. Coba kita lihat di sini. Oke. Kita lihat di sini apakah dia valid untuk .NET 48? Tidak, karena warnanya masih belum berubah. Apakah dia valid untuk .NET 6? Kayaknya ya. Nah, ini. Oh, belum. Belum valid. Oke. Dia valid untuk .NET 8? Oh, saya belum tambahkan itu. Sebentar ini. Yang pasti dia oh, ini sudah saya parking ini. Coba ini. 6 atau lebih. Nah, ini. Ternyata nggak ada. Coba dia di .NET 8. .NET 8 ke atasnya saya belum kasih. Oke, saya ke 9, ternyata ada. Nah, ini kan kita lihat warnanya berubah ya. Jadi ini saya penasaran ini harusnya ke .NET 8, tapi nanti oke lah. Nggak terlalu sulit sih sebetulnya. Paling amannya ini yang .NET 8 sendiri, ini yang .NET 9-nya sendiri. Ini .NET 90-nya sendiri. Sebetulnya ini nggak harus ya, tapi ini yang paling aman. Kita unload, kemudian kita reload ya. Nah, dia tidak minta, tidak boleh ini. Oke, kalau sama dengan 8 ini, sama dengan 9 ini gitu. Oke, kita reload, ini paling aman ini. Nah, masih bisa. Yang ini tutup, ini tutup. Seperti biasa kita compile ulang ya, klik. Nggak perlu compile semuanya sih. Oke, sukses. Dan sekarang, nah ini ada kayak semacam senam ya, berbagai macam TFM. Kita kembali ke program CS ya. Sudah ada lebih dari 3 nih. Oh, belum ya, memang belum saya kasih di sini. Nah, ini harusnya titik koma. Oke. Ya, oke, di sini kita bisa lihat ada 4 ya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau 80 atau lebih, 80 ini coba dia 80. Nah, dia ada sejak 80. Nah, di sini karena sudah kita jagain di sini, dia nggak masalah. Kalau misalnya kita belum jagain, misalnya saya mau ketikkan parallel.for each async misalnya. Dan dia sudah ngasih tahu ya teman-teman. .for each. Nah, ini ada, kalau for each ini adanya sejak .NET 6. Kalau for each yang async ya, sejak .NET 6. Kalau for async adanya sejak .NET 8. Nah, ini menunjukkan kalau ada progress atau ya fiturnya nambah-nambah. Seharusnya itu tambahin aja for dengan for each ya. Kenapa kok yang for itu adanya justru di setelah .NET 6 gitu. Tapi ya sudahlah. Kita
pakai apa adanya. Oke, ini sudah menunjukkan kalau kita sudah secara umum melihat ada kemajuan, teman-teman. Nah, di sini ada for async. Tapi sebelumnya kita jalanin yang bawah. Ini akan saya remark dulu. Nah, tadi ada task when all. Task when all ini untuk mengatasi masalah kalau kita mau menjalankan tas-tas itu ya. Terus kita mau await. Bagaimana kalau kita punya tas ini di mana masing-masing dia compute ini iteration-nya itu yang misalkan random itu tadi ya. Terus setelah itu dia oh ya ini saya harus ini uncomment dulu dan kita lihat di sini kalau teman-teman mau buktikan ini saya ganti net 48 dia masih bisa ya kan, apalagi kalau net 9 ya pasti bisa, di net 6 ya pasti bisa lah karena net 48 nya sudah bisa. Jadi ini aman. Untuk kasusnya kita pakai parallel for di mana dia ada await, kita bisa pakai ini sementara. Dan ini adalah task list ya, berupa list of task. Kita pakai satu-satu selama saya awalnya itu mau tambahin 300 tapi takutnya nanti kalau cobanya kelamaan ya nunggunya. Akhirnya saya bikin 200 dulu ya teman-teman. Dan kita await. Oke, kita akan jalankan code yang ini. Dan apakah dia sukses? Sukses dalam arti semuanya dijalankan teman-teman. Kita bisa lihat di sini ini ada pengecekan kalau dia itu harusnya 200 kali ya. Ya kita lihat aja secara umum ya, kasarnya keluarnya banyak atau enggak nih. Sebenarnya bisa kita kasih tambahan variabel seperti CNT yang di awal-awal ini, tapi untuk sementara kita jalankan dulu. Oh, bentar. Start project-nya ini. Saya enable lagi, tadi saya unload. Set as start up project, kita jalankan. Dia akan keluar banyak. Nah, kalau kita mau buktikan dia benar-benar masuk situ apa enggak, ya ini sini, benar nggak dia masuk situ? Nah ini dia berhenti dia di situ. Dia berhenti pada saat iterasi yang 32. Tapi ini karena ini for-nya ini berurutan ya, sequential ya. Karena kalau jalankan lagi dia setelah itu 33. Oh, ini 12. Oh. So right line. Oh, ya karena dia paralel. Ini bisa jadi ya 12. Oke. Kalau gitu saya lihat sih oke ya, dia sukses ya. Oke. Kita terusin dan harusnya nggak nunggu lama-lama karena 100 dikali 200 ya lama juga ya. Tapi oke lah, masih performance. Tentunya ini kita tidak bisa bilang kalau ini quantifiable. Maksudnya itu measurement-nya atau pengukurannya itu objektif. Kita butuh yang namanya seperti benchmark.net. Jadi di video berikut, oh sudah selesai. Di video berikutnya kita akan coba benchmark ini dengan benchmark.net. Kita akan coba bandingkan task when all ini ya dengan yang lain-lain. Nah sebelum itu kita akan masuk ke dunianya .NET 8 ke atas, yaitu dengan pemakaian ini for async. Bagaimana kalau metodenya ini async dan dipanggil oleh for async? Nah, kita lihat di sini. Jadi saya tidak pakai task when all ini, yang di atas ini nyoba-nyoba ya. Tapi ya, ternyata ya nggak bisa juga, ini nggak sukses juga sebetulnya. Jadi kita sekarang pakai langsung await dan kita ini async, di mana for-nya juga asinkronus. Oke. Kita lihat dan ini kita ganti ke net 8. Kita ganti ke net 8. Mungkin ya nextnya saya coba bandingkan net 60, 80. Tapi kalau net 60 ini nggak bisa. Jadi mungkin saya bisa membandingkan antara net 48 dengan net
8090. Oke, kita jalankan. Tentunya yang task bind all ini harus di remark dulu ya teman-teman. Ini breakpointnya dihapus dulu. Saya cantumin linknya. Tenang, sebentar lagi ini akan saya push. Oke, ini kita coba paralel yang ini, for async. Jadi kita tidak hanya async si delegate dalamnya atau metodenya, tapi juga for-nya juga asinkronus. Oke, saya paksa maksimum degree of parallelism-nya 5. Di sini mungkin supaya nggak terlalu lama-lama nunggunya, ya jangan 300 lah, ini 200. Oke, misalnya jangan 200 deh, kelamaan nanti nunggunya. 150 kali 100, 15.000. Oke, kita jalankan ini. Nah, ini juga akhirnya tetap jalan. Kita lihat secara CPU. Nah, ini masih oke ya. Karena ini konsol kita nggak benar-benar bisa tahu apakah dia itu blocking atau tidak. Seharusnya tidak, karena si tas dokteran itu sudah kebungkus, ya. Bukan kebungkus, membungkus yang sinkronus itu jadi asinkronus. Oke, penasaran? Apakah selanjutnya ini benar-benar blocking atau tidak blocking? Yaitu ya kita tinggal siapin entah itu WinForms atau WPF, nggak masalah. Saya akan pakai WinForms saja supaya nggak jauh beda dengan apa yang sudah saya demokan sebelumnya, bahwa kita bisa menunjukkan ini blocking atau tidak. Kalau kita lihat dari grafiknya, ada yang kerjanya keras, ada yang enggak kan. Nah, ini. Tapi ini menurut saya indikator yang bagus. Karena apa? Karena dia tidak terlalu memblokir semua CPU. Kebetulan saya di sini manggilnya memang max degree of parallelism-nya tuh 5 ya. Tapi kalau ini saya nggak pakai parallel option ini, saya jamin tidak akan mengganggu semua CPU. Jadi ini secara implisit ini membuktikan kalau kita tahu dan kita padu-padankan itu antara sinkronus dan asinkronusnya itu dengan benar, ya kita mendapatkan hasil yang optimal. Tetapi ini belum tentu optimal juga. Bayangin kalau ini adalah web server ya teman-teman. Itu kenapa saya bilang sebelumnya, kalau web server jangan sembarangan pakai paralel. Asinkronus iya, tapi paralel belum tentu. Oke, tapi minimal kita harus tahu prinsipnya asinkronus dulu. Karena baik paralel maupun asinkronus tetap ujung-ujungnya harus ada cara untuk memberitahu si pemanggil yang entah itu paralel atau asinkronus itu, ini prosesnya sudah selesai. Itu sebetulnya tanda kutip itu masih dalam semacam konseptualnya callback atau semantiknya callback. Walaupun secara implementasi belum tentu kita langsung kelihatan callback-nya ya teman-teman. Jadi itu kita sudah tahu ada for is. Tentunya kita bisa istilahnya itu berharap kalau ada for async, ada for is, ada for each async bahkan. Jadi kita kalau misalnya gini ya, saya coba aja langsung paralel. Kebetulan ini kan for each, for async dan sebagainya itu kan static method ya. Jadi di sini kita lihat ini ada for each async, dan for each async ini tidak ada di .NET 48 lah pastinya, tapi adanya sejak .NET 6. Sebetulnya kita mau tahu pastinya ini tidak bisa dijadikan acuan karena dia hanya mengkalkulasikan berdasarkan target framework yang kita spesify di sini. Kalau mau lebih akuratnya ya mesti lihat dokumentasi. Misalnya kita lihat untuk apa tadi namanya itu di program.cs ini for async gitu misalnya, atau for is async itu adanya sejak kapan itu. Kita lihat di sini sudah saya buka. Kalau for is async itu adanya sejak .NET 6. Tapi kalau for async itu ada sejak .NET 8. Nah, itu tadi yang saya bilang, seharusnya kalau setelah implementasi for is async ya for-nya juga diimplementasikan dong, tapi ini adanya baru di .NET 8 ya teman-teman. Mungkin karena pada saat itu fokusnya hanya masalah for is async.
Tapi yang menariknya dari for each async ini, konsekuensinya adalah bagaimana kita memiliki suatu collection yang pada saat kita tarik itu elemennya masing-masing kan selalu forward only atau read only ya. Kita nggak bisa ubah, kita nggak bisa paksa kalau dia ada di indeks keberapa ya, yang namanya enumerable ya. By default dia adalah sinkronus. Ada fitur di .NET ini yang namanya collection yang asinkronus. Apa itu collection asinkronus? Pasti teman-teman tuh, oh pasti tinggal jawab async enumerable. Tapi apakah teman-teman pasti mengerti cara kerjanya? Kita gali bareng-bareng setelah video inilah tentunya. Jadi harap sabar dulu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah saya bisa menjelaskan dan menjawab permasalahan di video sebelumnya. Jadi kita tidak bisa sembarangan campur-campur. Sekali lagi, paralel bukan untuk menyelesaikan semua masalah. Apalagi kalau kita lihat di sini, kita bisa pakai yang namanya task.whenAll. Nah, task.whenAll ini juga ada suatu hal yang menarik ya teman-teman. Jadi saya nemu blog, dan ternyata kasusnya sama dengan saya. Kalau kita tidak pakai task.whenAll itu si paralel yang for tadi itu gagal ya. Jadi sama kasusnya ini di blog ini. Nah ini dia sudah kayak bentuk data ya. Kalau datanya 100 segini, 1000 segini, bla bla bla. Begitu 8000 ke atas ini for each-nya ini gagal semua gitu ya. Apakah karena CPU-nya dia agak kuno? Dia kan pakai Core i7 Gen 6 ya, Intel 6700 SQ bla 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 dengan memori 16 GB. Ini bisa saya jamin tidak pengaruh karena saya yang setara dengan Intel yang Gen 12 ya, tetap aja ini gagal gitu setelah jumlah tertentu. Bahkan nggak sampai 15 ini sudah keburu, nggak tahu entah kemana tiba-tiba dia keluar gitu, selesai gitu. Nah ini contoh yang menurut saya itu sangat menarik. Jadi tidak semua asinkronus itu bisa dijadikan paralel, dan tidak semua asinkronus yang dijadikan asinkronus itu bisa langsung kita pakai begitu saja, apalagi kalau kita pakai parallel for. Jadi singkat katanya, parallel for dan parallel for each itu adalah berharap delegate yang kita masukkan adalah sinkronus. Ya, jadi sudah jelas, tidak bisa kita vulgar. Oh ya sudah kalau gitu si task run ini kita jadikan await aja, harusnya nggak blocking. Belum tentu, ya, belum tentu. Apalagi kalau total core yang ada di komputer kita tidak banyak. Akhirnya pasti akan nunggu, akhirnya seolah-olah blocking. Karena proses yang menunggu itu kalau banyak ya, di mata mereka itu, oh aku nunggu ini lama gitu. Karena yang sebelumnya sudah harus masuk dulu, harus kerjakan dulu, harus sampai selesai dulu gitu. Jadi itu membuktikan kalau ada hal-hal yang seharusnya itu tidak blocking, karena seolah-olah kita tinggal bagi-bagi proses itu ke core yang kita punya, tapi tetap saja harus menunggu. Kalau teman-teman misalnya, oh saya tinggal pakai komputer yang zaman sekarang yang lebih canggih, misalnya, oh saya mau pakai Core i9, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Ya CPU-nya kenceng, core-nya banyak, seolah-olah dia bisa nampung proses lebih banyak lagi. Tapi kalau prosesnya itu kita nggak tahu, untuk bayanginnya kita planning untuk berapa request, berapa proses, apakah 1 juta kah? Begitu udah nyampe angka 100.000 aja udah pasti harus nunggu, ya kan? Misalnya 100.000 request untuk query API, query value sesuatu di database. Sedangkan database kalau di hit begitu rapat waktunya ya, antara satu request dengan yang lain, lama-lama I/O-nya itu akan terasa, ya. Kalau sudah kayak gitu butuh yang namanya messaging atau service bus atau apapun itu yang menjadikan perantara antara web server itu dengan database. Tapi itu masalah lain. Karena yang saya bahas untuk sampai video ini dan tentunya di video berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan best practice dari sisi apa? Dari sisi coding yang pada umumnya dulu. Kita belum ngomong masalah nanti kalau misalnya dari request banyak-banyak yang butuh akses I/O supaya optimal bagaimana kayak tadi itu. Kalau kita terlalu keseringan ngunci ya yang lain jadi pada nunggu.
Jadi bagaimana cara kita meminimalkan akses ke I/O-nya database server gitu misalnya. Apakah kita mau memakai caching? Bisa jadi. Misalnya saya cerita dikit ya, ada yang pakai Redis gitu, ada yang pakai service bus, ada yang pakai sementara tabung di tabel perantara dulu untuk tabel-tabel yang sering kali diakses dan jarang sekali berubah gitu. Misalnya master data. Sebetulnya di sisi SQL Server atau database lain-lain seperti Oracle dan sebagainya ada yang namanya fitur atau semacam apa ya kelebihan dia untuk master table itu ada manajemen sendiri. Tapi saya tidak akan bahas itu. Saya bahas dari pendekatan secara umum dari kacamata developer ya, bukan dari kacamata apa kelebihan dan kekurangan si database server itu sendiri. Karena tentunya kalau developer hati-hati ya dia harus aware itu, dia harus sadar itu, dan sebetulnya sebisa mungkin segera responsif untuk supaya si web server ini bisa handle request lainnya. Karena dalam dunia nyata seperti kasusnya kalau kita punya e-commerce itu dalam 1 detik harus bisa menghandle minimal 100.000 request. Mau ditambahin memori segede apapun, yang namanya I/O akan menunggu. Memori hanya untuk menampung, kalau tipe datanya agak banyak, kita nggak terlalu masalah. Tetapi kalau requestnya banyak, akhirnya networknya menunggu. Seolah ada kesan itu blocking. Ya lama-lama orang mau belanja males, ya kan? Nah seperti itu. Makanya butuh yang namanya asinkronus. Oke, kita sudah mulai lihat kompleksitasnya. Dan ini karena sudah cukup lama ya teman-teman. Jadi kita lanjut di video berikutnya. Dan alhamdulillah saya sudah mulai pulih. Ya sebetulnya bukan sakit parah, cuma ya agak pusing-pusing dan lemes-lemes gitu. Ini udaranya sama cuacanya luar biasa ya. Kalau siangnya itu panas sekali. Tapi ya 2-3 hari terakhir ini sekali hujan itu agak lama dan tiba-tiba dingin gitu ya. Bahkan kadang-kadang AC itu suhunya saya naikkan. Tapi ya itu sudahlah. Sekarang kita lihat di sini, alhamdulillah saya sudah mulai bisa terus membawakan ini secara teratur. Walaupun maaf ini untuk yang minggu ini telat ya. Karena ya memang sebetulnya dari awal telat karena saya harus fokus ke yang acaranya Microsoft Reactor. Dan teman-teman kalau mau lihat yang nggak sempat datang ke itu register atau lihat streamingnya, ini ada di YouTube ya, di channelnya Microsoft Reactor ini, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ada saya ini. Jadi kita lihat ini, coba saya ini ada presentasinya, ada demonya lah pastinya ya. Sepertinya saya presentasinya agak kelamaan di awal, tapi nggak apa, ini udah kita masuk demo ya. Di sini saya juga jalanin Docker dan saya yakin pasti akan berguna buat teman-teman ya. Karena kenapa kok saya tekankan di sini pengembangan aplikasi secara cepat? Karena kalau kita mau mensimulasikan apa yang terjadi pada saat aplikasi itu di production ya, misalnya ngecek loggingnya, monitoringnya, yang lain-lain ya, bahkan observability, dengan adanya Aspire ini kita terbantukan sangat mudah sekali untuk setup, untuk memudahkan kita jalanin kontainernya, terus untuk memaksa supaya si web ini kalau kontainernya belum up, webnya jangan dinyalain dulu atau jangan berjalan dulu. Itu silakan lihat videonya ini kalau pengen tahu detailnya apa yang saya maksud nih. Monggo, silakan. Dan kalau suka dengan video ini silakan di-share. Saya menyarankan teman-teman subscribe ya video ini ya. Nggak cuma like, tapi alhamdulillah like-nya ada 9 sebelumnya tuh. Masuk tuh hari Kamis itu saya lihat itu like-nya tuh masih kurang dari 8 ya. Mungkin cuma 5 mungkin. Ya, sekarang udah 9 alhamdulillah. Yang lihat sudah 137. Senang sekali ya teman-teman. Saya merasa
Terima kasih banyak yang mau lihat video ini, alhamdulillah. Dan kalau misalnya for my friends that cannot speak in bahasa, there should be a subtitle in English. Ya, jadi sini kita pilih English. English mana itu? English. Nah, ini dia. Ya. Oke, sebetulnya ada suaranya, tapi untuk recording ini suara dari video ini saya matiin ya, supaya nggak terlalu mengganggu kalau tiba-tiba YouTube-nya itu masuk iklan atau gimana. Tapi intinya link ini akan saya bagi-bagikan dan juga saya akan share di LinkedIn saya. Silahkan. Dan tidak kalah pentingnya, kalau teman-teman enjoy video saya kali ini, silahkan like, silahkan subscribe. Jangan khawatir, code-nya akan saya push setelah video ini selesai. Dan tentunya jangan lupa untuk bagi-bagi video saya untuk teman-teman yang belum subscribe ya, di-subscribe. Kalau udah subscribe ya, tolong di-share, kasih tahu ke teman-teman yang lain. Dan tentunya tidak kalah pentingnya, kita menuju 500 subscriber. Ya kalau bisa 1000 ya alhamdulillah. Kita menuju 1500 subscriber. Tapi saya realistis saja, saya bisa ke 500 itu sudah alhamdulillah. Bukan karena terlalu pasrah gitu, bukan. Karena biasanya memang video-video IT ini naiknya itu lambat. Naik viewernya lambat, naik subscribernya lambat. Yang kita lihat di sini, Microsoft Reactor itu subscribernya ada 116, tetapi dia sudah ada nama besar ya, Microsoft. Sedangkan saya hanya developer biasa. Ya, memang saya MVP, tapi itu tidak menjamin kalau channel saya pasti laku keras. Dan saya bukan orang yang kalau bikin konten itu bombastis atau clickbait atau apa. Oke, teman-teman pasti sudah ngerti maksud saya. Jangan lupa, saya sebutkan lagi, like, subscribe, dan tolong di-share. Dan tidak kalah pentingnya, coding itu bahagia, bukan happy coding. Kalau saya coding itu bahagia, karena kalau kita enjoy codingnya, enjoy aktivitas codingnya, itu membuat kita enjoy, itu pasti bahagia. Bukan enjoy codingnya, tapi kita melakukan itu kita senang gitu. Melakukan coding itu kita senang karena itu passionnya. Makanya coding itu adalah bahagia. Apalagi Anda sudah dapat tutorial dari saya, teman-teman sudah tinggal lihat dan coba. Source code sudah ada. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah nanti sekitar hari Selasa, dan semoga saya bisa on time lagi jam 7 malam ya. Setelah itu berikutnya Jumatnya jam 7 malam, dan tentunya masih dalam seri topik paralel dan asynchronous. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di hari Selasa, dan dadah.